gagal panen itu salah satunya itu kena hama itu Bu. Yaitu yang sekarang itu sudah tidak bisa ditangani khusus di kelompok Bambang Tirta, yaitu tanam padi diserang hama tikus gitu. Yang dulunya istilahnya sebelum ada serangan itu bisa dapat 6 ton, tapi sekarang karena ada serangan itu sehingga menurun gratis, bahkan saya nyampe cuman 1 ton dalam 1 hektar. Yang jelas kalau udah panen terserang hama, yaitu baik werang ataupun tikus, ya yang jelas sangat rugi sekali petani. Ya, gagal panen adalah mimpi buruk bagi para petani. Selain masalah cuaca, hal yang paling sering menjadi penyebab gagal panen adalah organisme pengganggu tumbuhan atau yang lebih dikenal sebagai hama dan penyakit tanaman. Jika tidak ditangani dengan baik, maka kerugian finansial menjadi ancaman nyata karena modal yang sudah dikeluarkan menjadi sia-sia. Dalam skala yang lebih besar, gagal panen bisa mengancam upaya pencapaian swasembada pangan yang sedang dicanangkan pemerintah. Kementerian Pertanian terus mengupayakan agar program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dapat terwujud. Salah satunya adalah dengan mengamankan produksi pangan dari serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT, atau yang biasa disebut juga hama dan penyakit tanaman. Untuk mengamankan produksi tersebut, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan telah menetapkan kebijakan, yaitu pengendalian hama penyakit tanaman dilaksanakan dengan sistem pengelolaan hama terpadu atau PHT. Yang kedua adalah memprioritaskan teknologi ramah lingkungan melalui pendekatan pengelolaan agroekosistem dan spesifik lokasi. Dan yang ketiga adalah pestisida kimia sintetis. Ini merupakan cara terakhir untuk pengendalian OPT dan digunakan secara bijaksana berdasarkan hasil pengamatan OPT. Ada banyak organisme pengganggu tumbuhan yang sering menyerang tanaman padi. Yang tergolong hama diantaranya tikus, wereng coklat, penggerek batang, walang sangit, dan keong mas. Sementara jenis penyakit yang umum menyerang adalah tungro, blast, hawar daun bakteri, dan penyakit bercak coklat. Dari beberapa hama dan penyakit tersebut, yang paling sering merusak tanaman padi tanpa mengenal musim adalah tikus, penggerek batang, dan wereng batang coklat. Tikus merupakan hama penyebab kerusakan terbesar tanaman padi di Indonesia, terutama pada agroekosistem dataran rendah dengan pola tanam intensif. Dengan pengembangbiakan dan mobilitas yang sangat cepat, tikus menyerang tanaman padi sejak di persemaian hingga menjelang panen. Itulah sebabnya pengendalian hama tikus perlu dilakukan secara terpadu di hamparan yang luas. Ekologi tikus perlu dipahami, dan pengendaliannya harus dilakukan secara dini, intensif, berkelanjutan, dan memanfaatkan berbagai teknologi yang sesuai dan tepat waktu. Cara pengendalian hama tikus yang utama adalah menggunakan metode alamiah seperti tanam serempak di awal masa tanam. Jika dalam satu hamparan waktu tanamnya berbeda-beda, maka mudah bagi koloni tikus untuk berpindah-pindah dari satu petak sawah ke petak sawah yang lain. Teknik berikutnya bisa dengan memasang perangkap TBS atau Trap Barrier System. Pagar plastik dibuat mengelilingi petakan sawah, kemudian bagian luarnya dibuat saluran air dengan lebar minimal 0,5 meter. Cara ini termasuk efektif. Tikus yang terperangkap kemudian dimusnahkan dengan cara direndam. Sistem ini merupakan modifikasi dari sistem Trap Barrier System atau TBS, di mana pada TBS dipasang mengelilingi tanaman perangkap yang ditanam lebih awal dari tanaman budidaya. TBS ini bisa digunakan sejak masa vegetatif saat padi masih di persemaian hingga masa generatif. Cara lain yang umum digunakan adalah pengumpanan beracun, yaitu meletakkan racun tikus dengan rodentisida akut atau antikoagulan yang dicampur gabah pada titik-titik yang sering dilalui tikus. Bisa juga menggunakan umpan beracun siap pakai. Lingkungan yang bersih merupakan syarat utama dalam manajemen pengendalian hama tikus ini. Dengan menjalankan sistem sanitasi yang baik seperti rutin membersihkan semak-semak,
maka pengembang biakan tikus bisa ditekan. Cara lain yang bisa dilakukan adalah gropyokan. Cara ini dilakukan dengan menggunakan peralatan lengkap seperti cangkul, pemukul, dan emposan, serta melibatkan komponen masyarakat yang terkoordinasi dan terencana. Sebelum gropyokan dimulai, titik-titik yang diduga menjadi sarang tikus telah dipetakan sebelumnya. Saat hari H tiba, barulah masyarakat bergerak bersama. Ada yang membongkar lubang tikus dengan cangkul, ada juga yang memaksa tikus keluar dari sarangnya menggunakan emposan. Emposan adalah alat pengasapan yang memanfaatkan bahan mudah terbakar dan belerang. Bau asap belerang memaksa tikus-tikus keluar dari lubang dan berlarian. Saat itulah masyarakat yang sudah bersiap langsung memburu, mengepung, dan menangkap tikus-tikus tersebut. Gropyokan menekankan pada kegiatan dalam skala hamparan dan harus dilaksanakan serempak di lahan-lahan pertanian agar dampaknya maksimal. Gropyokan merupakan salah satu teknologi pengendalian tikus yang memang perlu para petugas POPT di lapangan merekomendasikan kepada petani berkolaborasi dengan pihak desa, Babinsa, tokoh masyarakat, juga para petani di lingkungan tersebut. Kenapa kita rekomendasikan? Karena memang itu merupakan salah satu teknologi pengendalian OPT tikus yang sampai saat ini kita pertahankan yang menjunjung kebersamaan gitu Pak. Jadi tujuannya memang pengendalian tikus itu tidak cukup satu gropyokan Bu. Prinsipnya yaitu kita bersama-sama Bu dalam hamparan yang luas dan berkelanjutan. Mungkin itu istilahnya gropyokan itu harus dilakukan setiap awal musim tanam dengan tujuan mengurangi populasi tikus itu sendiri. Hama yang juga sering menjadi penyebab gagal panen di Indonesia adalah wereng batang coklat. Hama ini dikenal sangat ganas karena menyerang pada semua tahap pertumbuhan padi mulai dari persemaian hingga waktu panen. Wereng coklat menghisap cairan tanaman pada bagian pangkal padi. Tanaman yang terserang menjadi layu. Dimulai dari daun tua yang menguning, kemudian meluas dengan cepat ke seluruh bagian tanaman. Ujungnya, tanaman kering dan mati. Selain karena lingkungan yang lembab dan panas, ledakan wereng juga diakibatkan oleh penggunaan pestisida yang tidak tepat, sehingga mematikan musuh alami wereng seperti tomcat dan laba-laba. Rekomendasi pengendalian wereng batang coklat yang pertama adalah penggunaan varietas toleran. Varietas toleran adalah tanaman hasil pemuliaan yang telah memiliki ketahanan terhadap serangan hama serta kondisi alam yang tidak menguntungkan. Penggunaan varietas toleran bisa dipadukan dengan pendekatan pengendalian biologi, contohnya dengan menanam tanaman refugia. Yang termasuk dalam kategori tanaman refugia adalah bunga matahari dan bunga kenikir. Tanaman refugia menyediakan nektar dan polen sebagai makanan bagi musuh alami wereng serta menyediakan tempat hidup musuh alami. Selain itu, pengaturan pola tanam dengan menerapkan sistem jajar legowo juga menjadi solusi. Jajar legowo menciptakan kelembaban yang lebih rendah di antara tanaman, karena sirkulasi udara yang baik dapat menekan perkembangan hama. Apabila pengendalian secara alami belum membuahkan hasil, hal terakhir yang dilakukan adalah pengendalian dengan insektisida kimia. Patokannya, bila ditemukan rata-rata 10 hingga 20 ekor wereng batang coklat di tiap rumpun tanaman padi, itulah saatnya pestisida digunakan. Namun harus diingat, jenis dan dosisnya harus tepat. Sebelum proses penyemprotan dilaksanakan, perlu dilakukan penyuaian terlebih dahulu. Kegiatan ini bertujuan memudahkan petani untuk langsung menyemprot bagian bawah batang tanaman, bukan di bagian daun padi, karena wereng biasanya bersarang di bagian pangkal tanaman padi. Proses pengaplikasian pun dilakukan saat air embun tidak ada, yaitu antara pukul 8 hingga 11 pagi atau di sore hari. Jika populasi wereng sangat tinggi dan ditemukan gejala penyakit virus kerdil rumput atau kerdil hampa pada tanaman padi, maka perlu dilakukan eradikasi selektif untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Satu lagi jenis hama tanaman padi yang sering menjadi momok bagi para petani adalah penggerek batang padi.
Penggerek batang menyerang tanaman dari sejak persemaian hingga waktu tanaman berbunga. Bahayanya, saat persemaian, gejala serangan belum terlihat jelas sehingga seringkali petani kurang waspada. Jika penggerek batang menyerang pada tahap pembentukan daun, batang, dan anakan, maka tanaman padi akan mengalami gejala sundep. Larva penggerek batang memotong bagian batang padi sehingga aliran hara ke bagian atas tanaman terganggu. Bagian pucuk pun menjadi layu dan akhirnya mati. Tanaman yang terkena gejala sundep terlihat mengering pada bagian atas, daun, dan tampak tidak seragam seperti rumpun lainnya. Pada fase generatif, penggerek batang menyebabkan kerusakan yang dikenal dengan gejala beluk, di mana aliran hasil asimilasi tidak sampai ke dalam bulir padi. Akibatnya, malai hampa atau kosong. Malai padi kering dan terlihat kaku mengarah ke atas, tidak menunduk. Pengendalian hama penggerek batang sangat disarankan di persemaian. Pengendalian dilakukan secara terpadu melalui metode kultur teknis, yaitu tanam serempak, rotasi tanaman, pengairan, dan pemupukan yang tepat, serta sanitasi lingkungan. Sementara, metode mekanis pada masa vegetatif dilakukan dengan mengumpulkan kelompok telur dan bumbung konservasi. Bumbung terbuat dari bambu yang ditancapkan di beberapa titik. Telur penggerek batang lalu dikumpulkan secara manual, kemudian dimasukkan ke dalam bumbung tersebut. Telur di dalam bumbung akan menetas dan menjadi larva dan parasitoid. Larva penggerek akan terperangkap pada perekat yang dioleskan di sekitar lubang dan mati. Sementara parasitoid akan terbang keluar dan memburu telur penggerek batang lainnya sehingga penggerek bisa terkendali secara alami. Sedangkan metode kimiawi dilakukan dengan memanfaatkan insektisida. Dan tentu saja penggunaannya harus 6 tepat, yaitu tepat sasaran, jenis, dosis, cara, waktu, dan mutu. Agar permasalahan hama ini tidak menjadi ancaman bagi petani, penerapan 4 prinsip utama pengelolaan hama terpadu harus dilakukan. Prinsip tersebut meliputi budidaya tanaman sehat, pelestarian dan pemanfaatan musuh alami, pengamatan dan pemantauan rutin, serta peran aktif petani sebagai manajer lapangan yang bisa mengambil keputusan secara mandiri dan tepat. Tentu saja, pada penerapannya di lapangan, gerakan pengendalian hama tidak selalu bisa berjalan mulus. Kendala yang dihadapi untuk pengendalian OPT yaitu yang pertama, petani ingin serba instan. Di antaranya yaitu menggunakan racun kimia secara jor-joran ataupun penggunaan jebakan perangkap listrik untuk tikus. Yang kedua, semangat kebersamaan atau gotong royongnya yang sudah mulai berkurang. Yang ketiga, pengendalian OPT-nya itu menggunakan sistem kalender tanpa adanya pengamatan terlebih dahulu. Yang keempat, tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Kurangnya kesadaran petani ditambah keinginan untuk mendapat hasil yang serba instan. Maka tidak heran jika di banyak tempat masih saja ditemukan petani yang menggunakan cara-cara pengendalian hama yang sangat tidak dianjurkan, bahkan cenderung berbahaya, seperti menggunakan perangkap listrik untuk mengendalikan tikus. Padahal dengan kesadaran penuh, hanya dengan sedikit usaha memanfaatkan bahan sederhana, bisa dibuat rumah burung hantu atau lebih dikenal dengan rubuha. Kalau tikus itu ada musiman, Bu. Ada musiman, kadang hilang sendiri, kadang datang sendiri gitu. Saya kan sekarang ini lagi memperbanyak rubuha lah. Alhamdulillah yang kemarin udah berhasil satu titik itu, satu blok itu, bahkan saya udah buktikan bahwa di situ banyak bangkai tikus di bawah rubuha itu. Sekarang saya bikin lagi 3 mau dipasang sama para petani lain gitu. Burung hantu adalah predator yang sangat efektif. Satu pasang burung hantu dapat mengendalikan tikus di area hingga 5 hektar. Dengan menyediakan tempat bagi burung hantu tersebut, rubuha juga membantu menjaga populasi burung hantu tetap stabil, sehingga melestarikan keanekaragaman hayati lokal. Dengan sosialisasi dan kerjasama yang baik,
pengelolaan hama terpadu bisa meningkatkan hasil panen, menjaga keamanan pangan, dan mendukung ekosistem pertanian yang lebih sehat. Hal ini dibuktikan oleh Pak Kusman yang beberapa tahun terakhir sudah menerapkan sistem PHT. Kalau dilihat dari segi keuntungan, lebih tinggi dengan menggunakan PHT. Karena apa? Ingat, petani itu pembisnis, Bu. Jadi petani itu bukan sekedar aktivitas, bukan sekedar aktivitas, tapi kami ini adalah profesi pembisnis. Jadi kami butuh keuntungan, makanya dengan PHT kita bisa menekan biaya produksi. Gitu. Cuman catatan, kita bisa melakukan PHT satu cara syaratnya satu hamparan itu harus berperilaku PHT semua. Kedua, harus tanam serempak. Sebab 2 tahun yang lalu lah, waktu tanam serempak, kita tidak terlalu menggunakan, bukan tidak terlalu lagi, bagi saya sama sekali tidak menggunakan kimia. Sama sekali. Tapi hasil panen itu melimpah, sehingga lumbung saya itu sampai nggak muat. Pengelolaan hama terpadu adalah pendekatan yang ramah lingkungan. Selain bisa mengendalikan hama dan meningkatkan hasil panen, penerapan pengelolaan hama terpadu bisa menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan memastikan produktivitas jangka panjang di masa depan.